Shalom, shalom, shalom. Wow, luar biasa ini. Rencananya saya mau pulang besok, tapi saya mau tinggal 2 minggu lagi di sini. Luar. Haleluya. Nama saya Tony Muhammad Bastaman, tapi sekarang sudah diganti namanya Tony Po. Waktu saya ganti nama, saya maunya Peter, karena saya itu responsif. Tapi menit terakhir, tutup Po, saya nggak tahu artinya Po, ya taat aja. Po. Setelah di rumah saya baru tahu, Paul itu berasal dari pulos. Pulos itu rendah hati. Sudah kasih. Kalau untuk sombong kita nggak usah belajar. Dulu saya miskin aja sombong. Ya, tapi untuk rendah hati kita harus belajar. Seperti Yesus Kristus. I make myself nothing, dia dari surga. Membuat dirinya nol. Supaya kemuliaannya dinyatakan. Saya ini USA, sudah kasih. Orang Sunda asli 100%. Bapak saya bukan yang punya majelis di Masjid Mujahidin Bandung. Short story, tidak ada yang bisa saya banggakan dalam kehidupan saya. Kok Pak tegang begini? Ada sukacita di rumah Tuhan, sudah kasih. Senyum dong sedikit. Sudah kasih. Firman Tuhan, Rasul Paulus mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Amin. Ya, saya pikir Rasul Paulus lagi dengan raja-raja nih. Duduk dengan makanan enak. Ternyata dia ada di penjara 2000 tahun yang lalu. Ada berapa di sini yang pernah masuk penjara? Nggak usah angkat tangan. Terima kasih. Saya masuk di Wirogunan. Waktu itu saya nggak tahu 3 tahun atau 20 tahun. Saya pecandu narkoba 15 tahun. Di Eropa, di Australia, di Arab pun saya mabuk, saudara kasih. Penjara tidak membuat saya bertobat. Tapi ada satu, Yeshua Masiah, Jesus Christ from Nazareth, yang membuat saya berdiri saat ini. Saudara kasih, langsung saja. Hari pertama saya ada di Australia waktu itu. Nggak boleh masuk ke gereja. Saya ini ketua anak-anak Indonesia yang PR, yang kawin sama bule, rata-rata anak moge semuanya. Saya jadi ketuanya bukan saya preman karena saya berorganisasi. Ya, pada saat saya mau bunuh diri, Tuhan Yesus datang ke kamar saya. Not you man, I didn't call you, okay? Bukan Anda yang saya panggil. Saya panggil Allahu Akbar. Tapi saya dulu ngajarin juga di masjid. Engkau Nabi Isa yang sering sembuhin orang. Kalau memang engkau Nabi Isa, siapa saya disamperin? Sembuhkan saya. Sudah kasih. Ya, saya di jamaah, dia zaman itu jarang orang dikasih penglihatan. Wah, Tony Bastaman mabuk katanya, dapat halusinasi. Saya di Ruqyah, nggak ada pendeta. Ya, susuk saya keluar, saya punya ilmu Syekh Abdul Qadir Jailani dari Madura sampai Banten. Saya tidurin kuburan keramat sakti. Saya nggak lulus SMA, sudah kasih. Saya bisa kerja di Garuda Indonesian Airways. Dari 21 perhotelan yang cuma saya masuk. Saya kabur ke Italia, mudah bagi saya kerja. Bismillah, 3 kali astagfirullah. Panggil, sakti saya kerja. SMA nggak tamat, broken English. Dan di Jerman saya menjadi head waiter di kapal pesiar. Zaman saya jangan ngimpi jadi waiter. Saya kepala waiter anak bos saya buat sakti, sudah kasih. Atau ada majalah Indonesia udah robek tahun 80 kata satu. Amsterdam surganya bagi budak. Nah ini nih yang saya cari. Saya langsung pergi ke Amsterdam dan berkiprah di sana 5 tahun. Saya nggak usah cari gerakan, hampir 10 tahun pernah saya langgar. Begitu di Australia. Nah sudah kasih. Jadi waktu saya masuk ke gereja, saya nggak boleh masuk, tapi ini masjid. Gereja bukan masjid. Hari pertama sudah bersaksi. Karena nggak bisa masuk, saudara kasih. Ya, pertama saya duduk setengah jam baru boleh masuk, susah amat. Masuk gereja saya kira harus bersaksi dulu, tapi itulah saudara kasih. Ya, waktu pertama saya duduk, saya tangis guling-guling, hampir kebaktian gak jadi, saudara kasih. Hari ketiga saya datang ke konsulat di Melbourne. Lagi makan, Ton, kamu bina agama ya? Kaget saudara kasih. Gimana? Semua orang kalau tahu saudara kasih.
kemarin 3 hari yang lalu mulut nggak bisa di-stop. Dan semua orang melotot begini, seperti ibu-ibu sekarang, bapak-bapak melotot begini. Dan itu yang namanya urapan. Ya, saya bawa The Boys ke gereja, belum siap. Akhirnya dibawa pendeta ke rumah saya. Di rumah saya itu weekend 30 anak hamil dengan istri-istrinya 60 orang. Barbecue kita. Saya disuruh bikin food untuk mempromosikan Indonesia di taman. Karena preman-preman pada berkelahi kalau ada ngumpul dangdut sudah kasih. Saya bilang, Pak Konsul, saya ini penyanyi rock, saya bilang penyanyi dangdut. Ya biarlah, yang penting enak juga sudah kasih dangdut itu. Saya bikin SPMJ, siang tidur malam joget, sudah kasih. Itu yang mana? Nah, sudah kasih. Ya. Hari kedua itu pendetanya mantan juga, ditantangin, kalau kalian jangan bawa pistol, jangan bawa terima Yesus. Wah, kacau nih pendeta nih sebentar lagi. Karena anak-anak di sana itu yang tak tahu jadi dikejar-kejar yang preman-preman berat. Sudah kasih. Saya melihat dengan mata saya sendiri, mereka melemparkan pistolnya, opo-oponya. Terima Yesus Masya. Wah, ingat amat Nabi Isa. Nabi Muhammad pun tadi saya berguru sama Nabi Isa. Saya semua nah gitu. Karena saya dipercinta Nabi Muhammad, bukan pembenci. Terima kasih. Minggu depannya dia akan datang. Anak-anak udah pada nungguin. Nah bagi saya apa sama aja beli pakai Al-Quran, sekarang pakai Alkitab. Sudah kasih. Saya baru baca Mazmur sama-sama kaki Roh Kudus. Ada teman saya bilang, doain gue. Nah, gimana doanya? Saya tahu saya berbuat minggu. Saya protes, saya nangis, Tuhan kau sembuhin aku, sembuhin dia. Sembuh. Panik saya. Wah, masih benar bisa. Satu lagi, doain gue aja. Dorong. Oleh bulir-bulirnya, kau sembuh. Bukan bulir-bulirnya. Sembuh juga. Sudah kasih, saudara nggak usah nunggu STH, MTH, atau PhD untuk menyembuhkan orang. God will with your broken heart. Roh Kudus itu bergaul dengan orang yang hatinya hancur. Pada saat kita hatinya hancur penuh dengan Roh Kudus. Oleh bulir-bulirnya aja sembuh, apalagi bilur-bilurnya. Nah, hari-hari ini sudah kasih. Ya, saya percaya ini udah berhari-hari. Dan engkau akan menerima kuasa dunamos. Jika Roh Kudus turun atasmu. Dan akan menjadi saksiku di Yerusalem. Yerusalem berbicara keluarga. Judea, marketplace, Samaria, buat orang-orang yang kita benci. Sampai ke ujung bumi. Nah, sudah kasih kesaksian khotbah tanpa Roh Kudus. Hanyalah informasi. Tuhan Yesus baik. Kata mereka, oh Muhammad juga baik. Mereka siap mati loh buat Muhammad. Sudah kasih. Tetapi kalau ada Roh Kudus, orang akan sembuh, orang akan bertobat. Karena apa? Karena ada Roh Kudus. Saya pernah sekolah di Hagai Institute di Hawaii. Semua pendeta-pendeta top yang ada di sana. Ya dari 6 minggu, dari Senin sampai dari pagi sampai malam berbicara penginjilan. Tanpa Roh Kudus program apapun tidak bekerja. Bukan saya mengabaikan program. Nah, sudah kasih. Nah, jadi kembali lagi, saya langsung aja masuk. Waktu tsunami tahun 2004, saya buka rehabilitasi di Jawa Barat. Rehabilitasi kami nggak pakai tarif. Wah, hebat dong, karena bapak saya di sorga kaya sekali, sudah guys. Staf saya digaji, nggak digaji pelayanan. Dan saya orang terakhir dapat gaji. Saya nggak pegang uang. Ya, kita baptiskan hampir 1.000 orang dengan orang tuanya karena nggak pakai tarif. Dan 45 hari ini sudah menjadi pendeta dan pernah jadi ketua BNN. Dari rehab saya beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Sudah kasih waktu itu saya dikejar sama Agim gara-gara itu. Saya harus pindah ke Medan. Dengan harapan apa? Saya mau buka rehabilitasi. Ya, saya buka rehabilitasi. Tetapi rencana Tuhan ada yang jauh lebih besar daripada rehabilitasi. Ternyata waktu saya khotbah, gempa bumi menjelang Natal. Saya waktu itu masih khotbah. Semua orang nggak tahu apa yang terjadi di Aceh. Perut saya udah mules waktu itu. Ada teman saya Pak Saragi. Ayo jalan ke Aceh, ayo. Sampai Wakapolda ajudannya telepon saya. Pak Pendeta jangan pergi ke Medan, Anda diperlukan sama orang narkoba. Roh Kudus suruh saya. Bingung dia, Roh Kudus siapa katanya. Akhirnya kita pergi. Saya dan Pak Saragi orang pertama masuk ke Aceh. Orang pertama. Ya, dunia belum tahu, masih gelap tuh. Sudah kasih.
Dan Pak Sargi ada di sana, saya baru pulang. Saya telepon hamba-hamba Tuhan. Ayo kumpulkan hamba Tuhan, kita potretnya belum ada cellphone waktu itu. Sudah kasih, berkumpul lah. Orang udah tahulah tsunami, sudah kasih. Dengan gemetar saya datang, ayo cepat bergerak, cepat bergerak. Para pendeta, tenang Pak Tony, tenang, jangan emosi. Kita berdoa dulu, berdoa dulu. Orang udah kegencet-gencet mau mati, berdoa dulu, kita amin. Innalillahi semuanya. Kadang-kadang kita excuse berdoa dulu. Nah, orang udah mau kegencet-gencet, udah mau mati, berdoa dulu. Karena waktu itu ada GAM. Tapi 3 hari kemudian semua dana datang dari luar negeri. Wah, ratusan pendeta datang. Tuhan suruh saya ke Aceh untuk memeriahkan tsunami karena dana-dana datang. Saudara. Kalau Tuhan suruh nggak pakai dasi itu angkatin mayat-mayat. Sempat, tapi itulah yang terjadi. Nah, saudara pernah dengar beberapa bulan yang lalu di Los Angeles. Ya, saya 18 tahun di San Francisco. Gembala saudara pernah mampir di San Francisco. Tahu-tahu Tuhan pindah ke LA. Karena apa? 1970 di LA itu banyak narkoba disembuhkan. Saudara tahu di Amerika narkoba luar biasa. Saya pindah, saudara kasih. Karena saya harus kerja Uber, Grab. Lagi doa dia tabrak mobil saya. Tuhan kamu suruh saya kemana? Mobil saya itu Jeep. Kalau Jeep itu boros. Jadi habis di bensin, ditabrak. Puji Tuhan. Tahu-tahu asuransi bayar untuk down payment mobil listrik. Tesla lagi beri kemuliaan dulu. Saudara kasih buat Tuhan. Saya pikir saya mau bikin karena akan ada riwayat. Ternyata karena saya kerja Uber. Saya ini kerjaannya pergi ke sudut-sudut kota. Merayu Tuhan. Tuhan jika ada 5 orang saja orang benar. Engkau tidak akan menghancurkan kota ini. Saya bukan nyanyi, saudara kasih worship. Beda menyembah dan menyanyi. Selama 18 tahun ke sudut-sudut kota. Saya ini foundernya itu lagi. Ternyata ada setelah berapa bulan saya di sana. Saya ke sudut-sudut kota. Lawatan Tuhan saudara kasih. Ini penumpang saya itu dari 10 penumpang 6 orang minta didoakan. Ada yang manifest, untung saya nggak dicekek, saudara kasih. Ini kejadian betul-betul, excuse me, saudara kasih. Ternyata waktu itu kebakaran di Los Angeles. Saya udah dengar nih dari penumpang, wah Altadena ini semuanya. Saudara kasih, waktu pulang saya jam 2 subuh, badan saya gemetar. Dalam hati saya kenapa kepo ya. Saya nggak ada teman di Beverly Hills, nggak ada teman artis. Kenapa saya yang kepo gitu, orang kebakaran. Tetapi saudara dan saya adalah bagian karena kita adalah pendoa syafaat bagi kota ini. Nah, saudara kasih, saudara tahu ada yang di LA sana. Ada seorang namanya Prophet Deborah. Prophet Deborah itu nabi kalau di Amerika itu pede, saudara kasih nubuat prophet itulah saya tahu ya. Saudara kasih, prophet rumahnya kebakaran habis. Asuransi nggak bayar dia. Walaupun profit kalau rumahnya habis ya down juga saudara kasih. Profit juga. Nah datanglah Yosef Nazarel itu The Cross TV yang kemarin datang dengan saya. Orang Mesir. Dan ada namanya Pastor Bishop Monday. Bishop Monday itu orang Latino. Si Bishop Monday itu ngedoain. Menghibur saudara kasih. Pas lagi menghibur. Plak innalillahi mati. Lagi kebaktian Bishop Monday-nya. Nah Roh Wakades bicara kepada Pastor Deborah ini sama Joseph Nazarel di Cross TV. Belum waktunya. Didoakan pendek cerita. Bangkit lagi. Sudah kasih di akhir zaman ini. Ya. Nabi-nabi palsu bisa bikin mujizat. Dukun-dukun bisa bikin mujizat. Tapi orang Kristen ada kurang mujizatnya, kalah nih sama dukun-dukun. Ini di lapangan. Sudah kasih. Ya. Dukun bisa bikin mujizat, nabi palsu pun bisa bikin mujizat. Tapi yang bisa membangkitkan orang mati, siapa? Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi kemarin khotbah dia di Cross TV, ngedoain saya lagi. Katanya, pergi ke Indonesia. Wah, dalam lagi susah ini pergi ke Indonesia. Sudah kasih. Lantas Pastor Deborah bilang gini, Tuhan suruh saya ngeberkatin kamu. Dalam hati saya, rumah kamu sudah habis. Benar enggak? Enggak dibayar asuransi. Dia taat. Dia kasih saya 1.130 US dollar. Tiketnya itu 1.600-an. Gara-gara doa momentum itu, ya saya dicepatkan. Pokoknya beliin deh yang termurah. Waktu saya tanya berapa harganya, 1.130. Enggak 29, enggak 31. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan ya.
Nah, hari-hari ini saudara kasih, ya, kita melihat orang mati dibangkitkan. Ya, orang mati dibangkitkan karena akhir zaman. Nah, jadi kembali lagi yang saya mau sharingkan di sini, ya. Ada kesukaran, dicatat aja lah, saudara kan lebih pintar apa dari saya. Di Daniel 12 ayat 1 sudah 14 tahun saya berkhotbah. Akan ada kesukaran yang sangat besar yang belum pernah terjadi sebelum dunia ini. Ya. Tetapi malaikat Mikael akan mendampingi anak-anak yang namanya tertulis di buku kehidupan. Ayat ketiganya dikatakan orang benar, orang bijaksana akan bercahaya bagaikan cakrawala yang menuntun banyak orang. Nah, orang bijaksana itu siapa sudah kasih? Orang yang mendengar dan melakukannya. Bagaikan membuat rumah di atas upon the rock. Pada saat badai datang, rumah itu akan kokoh. Orang bodoh, oh saya sudah tahu firman-Nya. Saya sudah tahu. Tidak melakukan membuat rumah di atas pasir. Pada saat badai. Sekarang badai sedang menerjang. Hebatlah kerusakannya. Terang bercahaya. Dunia dalam kegelapan. Saya di Amerika aja dengar Indonesia gelap. Pertanyaan. Kenapa Indonesia gelap? Kenapa dunia gelap? Nanti jawab di rumah. Mari kita merendahkan diri. Seharusnya saudara dan saya menjadi terang. Ada amin saudara kasih? Kamulah terang dunia kata Yesus Hamasiah. Dia adalah terang dunia dan mengutus saudara dan saya. Kamu adalah terang dunia. Kenapa ada kegelapan? Karena terangnya absen. Mari kita jujur, kita rendah hati termasuk saya. Yuk sama-sama bertobat. Di mana ada terang tidak ada kegelapan. Kenapa sekarang dunia gelap? Karena kita tidak berfungsi atau kurang berfungsi. Kita menyatakan sleeping bride katanya. Sleeping bride itu mempelainya yang tidur. Bahkan ada gereja-gereja yang koma. Bukan tidur lagi. Kalau orang tidur digini kan masih bangun. Kalau koma nggak bangun-bangun saudara kasih. Ini kenyataan yang kita harus hadapi. Jangan menyalahkan orang. Ayo kita merendahkan diri. Yuk sama-sama bertobat. Di mana ada terang tidak ada kegelapan. Ya, pada saat saya ada di IFJF itu dulu tahun 97 dikumpulin 1000 pendeta tuh. 1000 pendeta. Saya waktu itu masih murid, sudah pendeta juga. Ada satu orang bertanya, orang Batak. Katanya, saya 4 tahun sudah sekolah Alkitab, 3 tahun sekolah misi. Tidak ada pembantuku satupun yang terima Yesus katanya. Saya ini responsif, ngomong dulu baru mikir, saudara kasih ya. Amang, saya bilang, semua pembantu saya masuk Kristen. Semua orang ngelihat sama saya. Kebetulan pembicaranya dari Malaysia. Tony, Pastor Tony sharing. Saya juga nggak tahu bagaimana memenangkan semua pembantu saya. Aduh, saya mau sharing apa di depan 1000 pendeta. Pada saat saya maju ke mimbar. Pada saatnya Roh Kades memberikan hikmat di bibirku. Saya bilang, saudara kekasih, kalau ada di ruangan ini, ada gelap dan terang, ada dinding pemisah. Ada hording yang memisahkan. Bukakan dindingnya, bukakan hordingnya. Dan ruangan ini akan menjadi terang. Banyak orang Kristen baik dengan pembantunya, tapi tetap bos, ye bedinde katanya. Masih ada pemisahnya. Saudara kasih, bukakan pemisahnya. Nanti kalau ngelunjak bagaimana? Lebih baik pembantu ngelunjak daripada darahnya dicurahkan kepada kita. Nah kembali lagi, ya terang itu tampil. Terang itu melawan kegelapan. Terang itu tidak kompromi dengan kegelapan. Dan terang itu transparansi. Yuk mari kita cek diri kita. Apakah kita sudah menjadi terang? Oh jadi terang itu memberi makan. Banyak di luar Kristen orang memberi makan juga. Kalau ada terang di hati kita, apapun yang kita lakukan, mereka akan merasakan kasih Tuhan. Kalau kita nggak ada terang di sini, saudara mau ngasih apapun juga, ya mereka dimakan juga, diterima juga uangnya. Tapi apakah mereka? Nah, terang itu bercahaya. Dan Daniel 12 ayat 4 dikatakan, ya, in the end time the knowledge will increase. Ya, di akhir zaman. Tetapi Daniel
sembunyikanlah segala firman ini dan materaikan kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya, mentafsirkan. Ya. Dan pengetahuan akan bertambah. Pengetahuan itu bukan penafsiran tetapi pewahyuan. Beda penafsiran dengan pewahyuan. Pewahyuan itu diberikan kepada orang-orang kecil yang menjadi pelaku firman. Pada saat kita membaca Alkitab, itu logos. Pada saat kita lakukan ada rahasia firman yang dibukakan. Itu namanya pewahyuan. Ya. Kita tahu hari ini hari dalam kesesakan siapapun saudara. Ya, ada ayat yang marilah kepadaku hai orang yang letih lesu dan berbeban berat bukan berbadan berat. Aku akan memasangkan kuk dan kuk yang kupasang itu enak dan ringan. Hari ini saya berbicara realitas. 60% pendeta di Amerika quit, menyerah. 60%. Karena apa? Overload. Kalau saudara dan saya masih bisa melayani itu kasih dan anugerah, amin saudara kasih. Kita nggak akan lebih baik dan dipercayakan perkara-perkara besar. Ada ayat sebelumnya mengatakan, aku akan menyembunyikan kepada orang yang pandai dan berhikmat. Tetapi akan memberikan kepada orang kecil. Siapa orang kecil itu? Saudara boleh master teologi, saudara boleh PhD. Tapi marilah kecil di hadapan Tuhan. Ya, saya mah udah sembuh aja udah untung. Boro-boro nafsirin firman Tuhan. Lakukan aja. I don't need to understand. Karena firman itu ya dan amin. Amin sudah kasih. Ya dan amin artinya walaupun apapun. Ya dan amin. Tidak pakai tetapi. Tidak pakai soalnya. Ada berapa percaya firman Tuhan? Ya dan amin angkat tangannya. Amin. Benar ya. Hai istri-istri. Titik-titik pada suami seperti kepada Elohim. Apa tuh? Ibu-ibu sudah tunduk? Ya kalau suami saya baik saya mau tunduk. Suami saya mabuk lagi saya ditonjokin lagi. Ada orang konseling. Pastor saya mau bilang apa? Mengucap syukur. Saya nggak mau munafik. Ya nggak boleh munafik. Saya bilang. Ya perlu 3 jam dia mengucap syukur. Tuhan aku mengucap syukur. Aku ditonjok suamiku mabuk. Apalagi saya tunduk pada suami. Pastor soalnya tidak pakai soal. Perlu waktu 5 jam lagi. Kamu mau melayani Tuhan. Kamu mau berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kamu minta cara jangan ke gereja saya. Ke sebelah aja. Terima kasih. 5 jam lagi guling-guling. Hari Minggu suaminya datang ke gereja. Pada saat istri melakukan bagiannya. Roh Kudus sendiri yang akan menjamah suaminya. Hai laki-laki, tunduk kasihilah istrimu seperti Tuhan mengasihi jemaatnya. Ya, saudara kasih, Tuhan tuh udah mati di kayu salib, masih aja jemaatnya tuh yang berhala sendiri, yang melakukan dosa juga. Ya, tetapi dia Elohim yang setia. Ya. Pada saat saya propose istri saya, Ibu Yayang, saya lupa namanya istri saya dari dulu panggilnya Yayang terus. Suka dan duka Yayang, dia dong di depan Tuhan lo suka dan duka Yayang terus. Waktu itu mobil saya mobil butut, istri saya itu yang naksirnya anak orang kaya. Saya bilang Liani, kaya aneh gak janji, tapi bahagia so pasti. Puji Tuhan, akhirnya dia udah datang. Sudah kekasih, ya. Pertama, jangan stop pelayanan saya. Siap. Kedua, tunduk pada suami. Oh, dia mendelik, bukan tunduk, sudah kasih. Ya. Saya berusaha segenap Tuhan aku siap mati buat istriku. Sampai ke satu titik frustrasi. Apalagi? Roh Kudus hanya bilang lakukan bagian kamu. Apalagi? Sudah kasih. Since then on, I treat my wife like a princess. Mulai saat itu. Saya men-treat istri saya sebagai seperti princess. Dan dialah mulai memanggil saya, you are my hero. Wah, mantap. Tapi proses belum selesai. Proses belum selesai. Ibu-ibu di sini ada yang mau diberkati? Coba angkat tangannya ibu-ibu. Oke. Ya. Sarah memanggil suaminya apa saudara kekasih?
Sarah memanggil suaminya apa? Tuanku. Ibu-ibu sudah memanggil suaminya tuanku? Belum. Makanya berkatnya tertahan. Firman-Nya dan amin. Pada saat itu Sarah berkata kepada suaminya, Tuanku, tuanku, aku ini sudah peot, sudah berhenti mens. Mana mungkin janjinya diberikan. Kamu tidur aja ya sama pembantuku. Wah, yang benar kata Abraham. Serius katanya. Sudah kasih. Pasti Abraham pembantunya banyak kan. Namanya orang kaya. Benar. Ya itu kamu kan bosnya. Ya, itu kan yang tertulis di Alkitab. Benar katanya, serius nih, serius. Akhirnya diberikanlah Siti Hagar. Why not kata Abraham ya. Ya cantik juga nih pembantunya itu. Akhirnya terjadilah Abraham tidur dengan Siti Hajar. Itulah yang dipakai untuk saudara kita. Boleh tidur dengan pembantu karena diambil dari ayat ini. Kalau ya benar. Bahkan jihadnya perempuan itu rela. Nah itu sudah kasih. Perjalanan demi perjalanan kita tahu. Sampai akhirnya. Persembahkanlah anakmu. Oh, si Ismail ya. Yang kayak keledai liar itu katanya. Bukan. Ishak. Sudah tahu ceritanya itu. Bahkan pada saat berjalan. Ishak tanya. Daddy, where is the lamb? Mana dombanya? God provide. Jaireh, disitulah perkataan Jaireh ada. Gak langsung dikasih, kan gak dikasih. Pak Yohanes ini kebutuhanmu dalam 1 tahun. Enggak. Sampai aku sudah melihat api, mana dombanya. Abraham karena ada perjalanan bersama Elohim. Dia dengan tenang, dia gak komplain karena mengalami perjalanan. Pada saat nempel pisaunya. Wait, tunggu. Tuhan menyediakan dombanya. Jaireh itu adalah seminit, bukan nih 1 tahun. Nah sekarang kita perlu Jaireh, kita bilang, Yehova Jaireh, amin. Ya, tapi belum apa-apa, wah gimana nih bulan udah sibuk duluan. Ya tipu sana tipunya Tuhan mengerti, Allah peduli. Tidak. Ya, saudara kasih. Nah inilah Yehova Jaireh sedang diuji. Sekali lagi aku akan menggoncangkan apa yang bisa digoncangkan. Ya, tapi ada yang tidak tergoncangkan. Yaitu apa? Kerajaan sorga. Sekali lagi. Jangan heran karena dia adalah api yang menghanguskan. Sekarang iman kita sedang diuji nih. Apakah dari kayu dan jerami akan hangus terbakar? Ya, tetapi perak kalau dibakar itu kinclong saudara kasih. Tetapi itu promise civil kehendak Bapa yang kedua. Yang pertama adalah emas. Emas itu adalah logam mulia kehendak Elohim yang pertama. Semakin dibakar semakin murni. Ya, iman kita sedang karena api yang menghanguskan. Marilah kita beribadah. Nah sudah tertulis saudara kasih. Akan ada gempa. Apa yang tertulis di Alkitab akan terjadi, sedang terjadi dan pasti jadi. Mau didoain juga. Doa puasa, puji Tuhan saudara berpuasa. Saya yang berdoa ya. Karena saya gak puasa hari ini. Ya. Karena dikomplain, marah istri saya. Mana ayatnya kamu udah 2 bulan lebih puasa. Dimarahin sama Bu Yayang. Gak bisa jawab aku. Ya apalagi saya. Karena apa? Karena masalah saya banyak. Mobil saya ditabrak sama truk. Saya yang salah harus bayar asuransi. Kalau saya kerja 50 jam sehari, nggak akan cukup. Banyak masalah saya. Sudah kasih. Saya udah kerja 12-16 jam. Ya, biasanya bangun jam 5 jadi jam 3. Tidur cuma 2 jam, 3 jam. Saya kasih. Nggak cukup juga. Tapi saya belajar dari Jaireh. Tahu akhirnya cukup juga. Sampai saya mau bayar rent ini tanggal 3 terakhir. Sudah ditulis ceknya. Belum ada uangnya. Saya kerja nih. Kerja ngubar nih. Pas kita mengalami. Karena apa? Kita sedang diuji. Akhirnya Tuhan bilang, don't you trust me. Toh cukup juga. Akhirnya saya kurangin juga 10 jam kerjanya. Cukup juga. Saya lebih banyak doa lagi. Cukup juga. Jaireh aku yang memenang. Kenapa kamu yang berjuang? Aku yang sudah berjuang di kayu salib untuk kamu. Hanya perlu iman.
Dimurnikan. Dimurnikan. Set apart, dipisahkan dengan orang-orang dunia. Saudara kasih. Nah, jadi kembali lagi hari-hari ini. Ya, kita sedang dimurnikan. Nah, sekarang banyak kan, semua udah lu buat. Yang lu buat banyak, wah semuanya. Yang indigo juga di mana-mana. Nah, saudara kasih, hari-hari ini, ya, ada berapa di sini yang percaya bahwa Firman mengatakan, hendaklah engkau sempurna karena Bapa Elohim Adonai kita, Tuhan kita sempurna. Ada amin saudara kasih. Tapi kita sering dengar, ya namanya manusia tidak sempurna. Excuse, hendaklah engkau sempurna karena Bapa kita yang di sorga bagaimana kita disempurnakan? Berbahagialah orang-orang yang mendapat pencobaan. Pada saat kita mengucap syukur di dalam pencobaan, Tuhan sendiri akan buka jalan. Membuat kita bertekun, menanti-nantikan Dia bagai burung Raja Wali. Kau berlari tidak akan lelah. Saudara kalau ngikutin saya nggak ada capeknya. Coba ikutin saya doang. 2-3 jam. Supaya apa? Disempurnakan. Itulah cara Tuhan menyempurnakan kita. Berbagai masalah. Disempurnakan. Hendaklah engkau kudus karena Bapa kita itu firman. Jangan pakai alasan. Bagaimana kita dikuduskan, disucikan. Sudah boleh baca Malaikat 3 ayat 1 bukan perpuluhan ya. Dia akan menyucikan dan basuh kita. Nah, dengan pencobaan-pencobaan ini. Nah, saudara kekasih. Ya. Hamasyah Kristus akan tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Sekarang ini lagi rame. Ya, Yeshua Hamasyah lah, nama aslinya Yahweh. Wah, pada berdebat. Saya nggak pernah berdebat. Saya mau lakukan saja. Ya, ada pemulihan. Dan yang akan dipulihkan adalah gerejanya. Reruntuhan yang berabad-abad. Gereja yang berkenan di Alkitab itu adalah gereja mula-mula, gereja sulung yang dimateraikan. Saudara tahu gerejanya itu, ya? Saudara tahu semua, ya? Di Kisah Para Rasul itu tunggu dulu sebelum anak dunia katakan, dan engkau akan menerima kuasa dunamos jika Roh Kudus turun atasmu, dan engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem. Satu orang diselamatkan, seluruh dan seisi rumah diselamatkan. Ya, saya mau dibunuh oleh abang saya. Dikutuk sama mama saya. Dulu kamu morfinis keluar masuk penjara, tetap anak saya. Hari ini saya menyesal melahirkan kamu. Saya enggak kuat kalau enggak ada Roh Kudus, saya enggak berdiri saat ini. Itulah tangannya yang kuat. Ya, saudara kasih. Kalau saya tidak memikul salib, janjinya tidak akan digenapi. Ada 5.000, 6.000 janji Tuhan. Dan dia enggak pernah bohong. Amin, saudara kasih. Kalau Pak Yohanes bilang sama saya, Pak Tony, kalau kamu baik-baik, nanti saya kasih motor. Saya tagih terus, Pak Yohanes mana motornya? Baik dulu. Jangan ditagih dulu. Banyak di gereja, Tuhan saya klaim janjimu. Emang asuransi diklaim? Lakukan bagian kita. Apa yang tidak pernah dipikirkan. Apa yang belum pernah dengar. Apa yang tidak ada di hatimu. Itulah yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihinya. Siapa di sini yang mengasihi? Tuhan angkat tangannya. Wah, Masya Allah, Masya Allah. Siapa di sini yang sudah melakukan segala perintahnya? Segala, enggak sebagian. Tolong angkat tangan. Astagfirullahaladzim. Yesus Hamasyah mengatakan, jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan segala perintahku. Segala, enggak sebagian. Mana mungkin. Kalau berbicara perintah, saya enggak tahu terlama. Ya, aku datang bukan untuk menghapuskan satu itu Taurat, tetapi menggenapi yang dulu tidak mampu jadi mampu. Makanya dulu fear of the Lord, takut akan Tuhan itu diganti dengan mengasihi. Mana mungkin. Kesalehan kita pun bagaikan kain kotor pembalut wanita dalam bahasa aslinya. Tetapi dia bilang, aku akan meminta kepada Bapa di dalam namaku seorang penolong yang lain. Namanya siapa? Roh Kudus yang akan menolong saudara dan saya memampukan segala perintahnya dengan syarat
Menyangkal diri, deny yourself, carry the cross. Memikul salib, bukan memandang salib. Memikul salib, saudara kasih. Ya, dan follow me di dalam rencananya. Karena di luar rencananya kita pemberontakan. Tidak ada perlindungan sempurna. Nah, lakukan bagian kita. Janji Tuhan tidak akan terpenuhi kalau kita nggak lakukan bagian kita. Nah, jadi kembali lagi saudara kasih. Roh Kudus itu yang akan memampukan apa yang terjadi di Kisah Para Rasul. Bayangannya pun Petrus menyembuhkan, bayangan. Di dalam bahasa aslinya the power of God come out from his body. Bayangannya pun, wibawanya pun menyembuhkan. Gak usah didorong-dorong, gak usah dibuang. Itu Roh Kudus. Karena apa saudara kasih? Di zaman Kisah Para Rasul itu adalah Shekinah glory di ruangan kudus dan maha kudus. The presence of the Lord itu di ruangan kudus. Yang orang bertobat karena Roh Kudus. Orang sembuh. Tetapi di ruangan kudus dan maha kudus hanya imam. Dan saudara dan saya bukan Pastor Yohanes saja yang panggil. Dipanggil menjadi imamat yang rajani. Bayangkan iman itu pakai bel. Kencering, belnya mati, dosa sedikit mati. Hanya imam besar yang bisa masuk. Karena Tuhan Yesus sudah membukakan pintu kita bisa masuk ke ruangan kudus dan maha kudus. Nah, ada satu yang mengelitik saya. Di zaman Kisah Para Rasul itu. Saudara kasih, ada yang namanya Ananias dan Safira. Saudara tahu ceritanya Ananias dan Safira? Ya, seminggu sebelumnya Barnabas, saya jual seluruh tanah saya. Oh, dikasih di papan pengumuman. Barnabas menjual segalanya. Oh, tepuk tangan. Rupanya nggak mau kalah di Ananias sama Safira ini. Ya, kita bilang aja semuanya biar nama kita tertulis tuh di papan pengumuman. Saudara kasih. Lantas dia katakan, Petrus, Rasul Petrus, semua hartaku, tanahku kujual. Petrus tahu dari mana? Belum ada internet, belum ada apa. Ya, kenapa kamu bohong? Jahat nggak Ananias? Ananias nggak jahat, dia orang soleh. Karena dia nggak jujur aja, kan tanah-tanah kamu, mau setengah, mau sebagian kan urusan kamu. Dan apa yang terjadi? Innalillahi wa inna ilaihi. Istrinya juga, setuju juga, mati juga. Jadi di Kisah Para Rasul itu, gereja yang berkenan dan dimateraikan, bohong aja mati. Di Perjanjian Lama banyak tokoh-tokoh yang berbohong. Tetapi di dalam Shekinah glory, dan Tuhan akan memulihkan di akhir zaman ini. Gerejanya seperti gereja mula-mula. Dengan goncangan-goncangan, dengan pemurnian, baru dia akan datang. Kristus akan tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Sekarang ini ada 230 doktrin di kekristenan. Saya dari dulu dengan jaringan doa nasional bergandeng tangan. Bapak kami di sorga. Beda bapak kamu dengan bapak saya. Kenapa? Baptisan beda katanya. Doktrin beda, kamu sesat. Tapi kan bergandeng tangan. Bapak kami jadi bapak kamu. Dengan goncangan-goncangan ini. Orang yang mencari Tuhan di surga itu hanya satu. Akan digoncangkan, akan dimurnikan, akan dipulihkan. Banjir akan tetap datang, sudah tertulis. Mau didoakan jengkang-jengking juga akan terjadi. Tetapi saudara dan saya akan diluputkan. Walaupun kau menyeberang sungai, engkau tidak akan hanyut. Walaupun kau menyeberang api, tidak akan. Nah, diluputkan ini kalau gedung ini rubuh, tahu-tahu saya nggak mati. Luput daripada kecelakaan. Nah, saudara kekasih, pada saat saya sebelum COVID, saya pergi ke Pakistan, di mana kepala saya itu halal. Ya, Denny Hanafi bilang, Ton 3 minggu lagi. Aduh, saya baru pulang dari Philadelphia, nggak punya uang, istri saya nggak kerja. Ya, istri saya udah melotot aja, lu jalan juga nih, lu jalan dulu. Ya, Bismillah aja lah, pakai ada kredit card. Pas saya di jalan mau, Pastor mau ke Pakistan, ini ada berkat $1.000 halal. Alhamdulillah. Waktu saya cari kuai telepon, Pastor jadi nggak ke Middle East? Jadi, sudah kasih. Tahu-tahu saya ketahuan, nama saya sudah Paul Bastaman. Nama saya ketahuan bahwa saya ini murtadin. Dan di Pakistan itu kepala saya halal. Saya juga takut. Hampir saya cancel. Tuhan saya minta 2 peneguhan, bukan tanda. Yang suka minta tanda itu ahli Taurat. Ya, lagi doa. Bu Yayang pergi. What you mean pergi? Kamu mau saya mati? Nah, itulah istri yang dari Tuhan itu. Disuruh pergi saya. 1. Yang kedua ada Pastor Patrick. Nubuatkan, Iron Gate katanya.
Banyak orang jiwa bertobat, berjilbab. Dan orang buta sembuh. Berjalan apa? Melihat. Melihat katanya, bukan berjalan. Oke. Saudara kasih. Pendek cerita saya datang. Ada 127 pendeta di sana. Kita retreat. Malam pertama 50. Ada pendeta satu pakai kacamata hitam. Deketin saya. Malam-malam pakai kacamata hitam. Udah curiga aja nih. Ini kampungan apa-apa nih. Jangan-jangan mau minta duit. Karena udah kasih tahu nih. Kamu dari Amerika pasti banyak duitnya. Pasti. Jangan-jangan pernah. Saya udah menghindar aja. Ngikutin terus. Sudah kasih. Pas saya di pojok. Pastor Tony, can you pray for me? What happened? Saya bilang. I'm going blind. Aduh Tuhan ampuni. Saya pikir mau minta duit. Sudah kasih. Ya karena ada suara bisikan-bisikan itu. Dia dioperasi bukannya sembuh. 10% lagi mungkin nanti malam saya buta. Wah saya ingat kan. Nubuatan cengkang-cengkang saya doain. Enggak sembuh sudah kasih. Jadi sehari itu dari hari Kamis waktu itu. Sehari saya khotbah 3 gereja. Jam 10 malam saya dibawa ke rumah-rumah. Sampai jam 3-4 subuh. Baru pulang. Jam 5 saya harus bangun. Saya komitmen. Apapun juga jam 5 tetap saya harus bangun. Capek. Hari Minggunya saya tepar. Pastor Denny telepon lagi. Ton di mana lu? Aduh tepar. Koden. Datang nih wali kota datang. Nggak kuat. Ya namanya Bapak Rohani. Walaupun saya bayar sendiri harus taat. Taat. Obedience is more important than burning sacrifice. Wah ramai wali kota datang. Bukan acara saya. Tentu Koden bilang gini. Ton, Pak Kudus bilang apa? Ada. Lu naik. Saya udah ngantuk, capek. Mau khotbah apa? Waktu saya naik ada orang lari-lari. Pastor Tony. Kata. Remember me? Nah siapa-siapa. Kalau lu pakai kacamata hitam saya tahu. Rupanya udah sembuh saudara kasih. Aku yang didoakan sekarang sudah tembuh total di kemuliaan dunia. Begitu banyak. Dan saya khotbah setiap hari akan ada dicurahkan Roh Kudus pada hari akhir. Anak-anak akan bernubuat, tua-tua ada penglihatan dan tua-tua akan mimpi. Besoknya pada nelepon, Pastor Tony di gereja saya dikasih mimpi, dikasih penglihatan. Sekarang ini zamannya. Ya, pendek cerita, saya pulang ya ada 12 amplop ya lumayan buat bayaran. Saya pikir 1.500 ada 4.500 US dollar. Saya tersungkur Tuhan bilang, "Go, pergi dulu. Tanda-tanda akan mengikuti engkau." Nah, itu belum Covid, sebelum Covid saya datang ini. Sekarang ini di Middle East. Ya. Orang dikasih penglihatan dan mimpi dan gelombangnya akan datang ke Indonesia. Di Iran itu 1 juta orang Islam melihat penglihatan. Dulu saya dianggap mabok, katanya si Pak Tony mabok. Sekarang ini di Indonesia pun banyak. Saya sudah siap, Lord kemanapun. Nah kalau orang dikasih penglihatan mungkin puluhan juta, mungkin ratusan juta. Gelombangnya 50.000 besi itu tuh. Iran ini bukan berita hoax. Karena Tuhan sendiri yang akan mencurahkan. Nah saya nggak usah dijawab. Pertanyaan saudara Tuhan pencurahan Roh Kudus, pencurahan. Ini akan terjadi. Nah, apa yang kita akan lakukan? Ya, kalau orang dikasih penglihatan kan harus dibaptis juga. Saya percaya nanti gembala saudara akan diberikan kekuatan. Nah, ini yang terjadi hari-hari ini, saudara kasih. Ya, jadi tadi berbicara Jaireh, menit-menit terakhir. Ya, terang itu akan menerangi kegelapan. Ya. Kalau diteruskan saya 5 jam saya 35 menit sorry baru 25 menit ya 5 menit lagi. Nah saudara kan sedang terjadi. Apa yang akan kita lakukan? Bagian kita. Tuhan ada bagiannya, kita pun ada bagiannya. Saudara akan heran, akan kaget. Hari-hari Roh Kudus. Wah saudara kasih. Dapur api itu ada di firman Tuhan. Aku menguduskan dengan dapur api. Pahlawan pun akan menangis. Saya menangis. Tuhan enggak kuat. Aku Jaireh tinggal percaya. Saya bukan sebenarnya saya malas. Waktu-waktu kerja saya overtime. Saya pakai doa. Semuanya cukup. Semuanya cukup. Karena apa yang mencukupkan itu bukan kuasa kita. Asal kita percaya lakukan bagian kita. Nah saudara kasih hari-hari ini. Nah jadi kembali lagi. Ya banyak profit bilang sekarang ini zaman-zamannya Ananias dan Safira. Oh ngeri lagi. Nah saudara kasih. Bohong aja mati. Di sini ada yang nggak pernah bohong. Kita ini besar di budaya. Sudah makan belum? Sudah. Padahal. Bohong nggak? Bohong. Sudah menjadi melekat budaya ini. Mari minta Tuhan. Katakan ya dan ya. Ananias saja. Nggak jujur. Bukan bohong mati. Nah, dengan pemurnian ini.
Ya, kita tahu. Saya percaya di sini, saya kenal gembala saudara. Banyak di tempat-tempat lain yang berzina naik ke mimbar, yang selingkuh. Waduh, sebentar lagi nggak akan berani mereka yang nggak kudus. Ya, tadi kalau nggak disuruh buka sepatu, saya buka sepatu juga. Bukan karena saya ke masjid, karena itu firman. Kudus, mimbar itu adalah kudus, nggak bisa main-main. Sebentar lagi nggak berani, hanya tangan yang bersih. Dan api Roh Kudus sedang dicurahkan, sedang mentahirkan roh, tubuh dan jiwa kita. Ya, do not compromise, jangan kompromi. Sudah kasih. Hendaklah engkau sempurna karena Bapa sempurna. Jangan alasan lagi, oh tidak ada yang sempurna, nggak apa-apa lah, yang zina juga nggak apa-apa. Nggak bisa. Sekarang ini, saudara, roh takut akan kau sedang turun. Dan hari-hari ini, saudara kasih, mengucap syukur dalam segala hal. Saudara akan melihat, ya, semuanya kalau Roh Kudus sedang diturunkan. Nah, ini saya berbicara makanan keras. Karena apa? Bayi itu minumnya susu. Kalau sudah dewasa, makanan keras. Bukan minuman keras, makanan keras. Karena di Manado itu banyak pendeta-pendeta minum cap tikus dulu. Nah, itu minuman keras, bukan makanan keras. Tapi puji Tuhan, saya bisa melihat. Saya bukan menghibur-hibur. Ya, ibu-ibu tidak ada pensiunan. Tidak ada masa pensiun di kerajaannya. Bapak-bapak, mari kita potensi. Satu lagi, saudara kasih. Petrus. Satu lagi boleh ya, pastor ya. Satu lagi. Petrus. Dia meninggalkan segalanya buat Yesus. Pada saat dia katakan, saya akan disalibkan oleh ahli Taurat. Wah, dia protes. Dia bilang, tidak mungkin itu terjadi. Langkahi dulu mayat gue. Mungkin bahasa aslinya begitu. Hebat nggak? Heroik. Sudah meninggalkan segalanya buat Tuhan. Ya, tapi apa yang dikatakan sama Tuhan Yesus? Ya, enyahlah engkau setan. Waduh, saudara. Kalau saya jadi Petrus, saya pindah agama langsung. Sudah dijual segalanya. Dibilang setan, enyahlah engkau setan. Hikmat yang bukan dari Elohim itu dari setan. Wah, ini kata perkataan Yesus Mas ya. Sering katakan, pakai hikmat, pastor pakai hikmat. Ya, hikmat manusia itu stay away from trouble. Jangan cari masalah, ngapain ke Pakistan? Di sini juga banyak yang itu kan jangan cari masalah. Tetapi Yesus mengatakan hikmat yang bukan dari Tuhan itu dari setan. Saudara mau dengar hikmat Tuhan? You are on trouble. Anda akan Anda akan punya masalah. Aku akan mengutus engkau bagaikan, terima kasih. Wah, diberkatilah engkau segelas air saja. Apalagi kalau kasih es teler, diberkati lagi nanti. Ya, hikmat yang bukan dari Tuhan itu dari setan. Makanya saudara mau dengar suara Tuhan. Gampang. Siap Tuhan. Kemana Tuhan mau kirim, saya mau. Pergilah engkau ke Kroya. Ke Korea Tuhan? Ya siap. Pergilah ke Korea. Jadi banyak Yunus. Pergilah kok ke Brebes. Oh ke Brisbane ya Tuhan. Pergilah dia ke Brisbane. Makanya Brebes tenggelam kenapa? Orang-orang hambanya disuruh ke Brebes, perginya ke Brisbane. Ya. Yunus setelah dicaplok ikan paus. Dia bertobat. Niniwe ditunggang balikan oleh Yunus. Bukan karena Yunus hebat. Yunus taat kepada rancangannya. Enak dan ringan. Walaupun banyak tantangan. Nah, banyak udah salah jalan pergi ke New Delhi, ke India, perginya ke New Jersey. Dimodifikasi itu. Pelayanannya bisa dimodifikasi, bisa. Oh, sukses, jadi saham segala macam. Nah, saudara kasih hari-hari ini. Dombaku mendengar suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan mereka pasti. Barang siapa yang percaya dan dibaptis, akan itu ada perjalanan, bisa jatuh di jalan. Sudah bernubuat, sudah mengusir setan. Aku tidak kenal engkau. Apakah salah bernubuat? Enggak salah. Mengusir setan adalah tanda orang percaya. Namamu tertulis di surga. Kenapa ya Yesus masih mengatakan, enyahlah karena aku tidak menikmati hatimu. Tidak mengedah. Ya itulah pemberontakan itu. Tetapi domba jadi domba dulu. Mereka pasti perkataannya dan dia tidak pernah bohong. Yuk kita berlomba jadi domba. Nah, hari-hari ini sudah kasih. Ya, anggur baru sedang hijau. Saya minta pemain keyboard yuk.